Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Baiklah teman-teman, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kicomania, salam sukses selalu. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kembali pengalaman seputar bagaimana cara menentukan settingan murai batu, ya, baik settingan puding, settingan penjemuran, settingan mandi, kita akan bahas di sini. Kita cari bagaimana cara menentukannya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham, simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Dan saya harap teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, simak video ini sampai selesai. Check it out. Baiklah teman-teman. Ya. Yang pertama saya mohon maaf teman-teman kalau ini gambarnya atau suaranya agak-agak kurang jelas karena ini cuma pakai HP teman-teman. Saya cuma pakai HP. Nah, ini pun HP-nya baru ganti. Ya, kualitasnya kurang bagus juga sih. Tapi kalau HP yang sebelumnya saya pakai, ada HP kemarin satu, itu suaranya bisa jernih, bisa bagus, sama apanya ini, layarnya juga, ini juga kameranya juga bagus. Ini baru ganti kebetulan ya. Makanya support terus channel ini ya teman-teman, supaya semakin berkembang. Baiklah teman-teman, untuk tips yang pertama atau cara pertama untuk menentukan settingan ya murai batu baik dari ekstra puding, penjemuran, juga mandi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk menentukan settingan pertama teman-teman, untuk settingan dalam pemberian ekstra puding, bagaimana cara setting ekstra pudingnya untuk murai batu supaya satu, pertama dia bisa gacor, kedua murai batu ini bisa tampil. Dan bagaimana menentukan settingannya supaya pas di murai batu itu. Jadi teman-teman, untuk ekstra puding ya, pertama untuk menentukan settingan ekstra puding sebenarnya simple kalau menurut saya sih. Jadi teman-teman, kalau menentukan ekstra puding bagi murai batu ini, pertama teman-teman berikan ekstra puding ini secukupnya, sepuas ya, secukupnya dalam artian dia hari itu makannya berapa, cukup untuk dia makan. Jadi kalau pagi dia mampu makan ya, makan 10, pagi dia mampu makan 10. Biasanya itu kalau pagi dia mampu makan 10, sorenya itu dia nggak akan sampai 10 makan. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan di situ. Saya pernah pengalaman, saya kasih ini 10 pagi, ini habis. 10 habis, saya tambah nggak mau lagi. Jadi mentok di 10 pagi. Tapi sorenya dia dikasih 10, dia nggak habis. Dia cuma habis 8. Nah, cuman ini cuma habis 8, nggak sama. Nah, berarti dalam kapasitas satu hari itu dia mampu cuma makan 18. Nah, jadi saya akali teman-teman. Jadi untuk setting ekstra puding waktu itu saya perhatikan ini 2 hari seperti itu terus. Jadi saya tentukan ekstra pudingnya waktu itu saya bagi 2. Jadi satu hari 18 saya bagi 2 itu. Jadi pagi 9, sore 9. Itu untuk penentuan ekstra puding. Saya coba itu beberapa hari dan memang hasilnya juga bagus, menunjukkan burung itu jadi gacor. Burung itu gacor dalam artian burung itu nutrisinya tercukupi. Pudingnya nutrisi dari ekstra puding dia dapat di situ. Dia nggak kekurangan, karena apa? Satu hari jatah dia makan dia cukup segitu. Ya, artinya nutrisi untuk satu hari dia dapat itu. Jadi kalau menurut pengalaman saya dalam menentukan ekstra puding untuk settingan murai batu, ya pertama untuk bikin murai batu gacor dulu ya. Untuk bikin murai batu gacor. Nanti berbeda halnya ketika kita udah mulai masuk settingan lomba. Oh, kalau dikasih segini penampakannya seperti ini tentunya ya. Tapi gimana kalau kita coba tambah? Itu nanti kalau untuk settingan lomba kita bereksperimen sendiri ya. Tapi ini kan untuk settingan pemenuhan nutrisi dia selama satu hari, bikin burung itu bisa bunyi gacor dan bisa tampil. Nah, itu untuk settingan pemberian ekstra puding. Ya, jadi bagi 2, pagi sama sore. Jadi satu hari itu dia makan mampu berapa pagi sore. Kalau pagi 10, sore 8, artinya kan 18. Jadi dibagi 2 menjadi 99. Pagi 9, sore 9. Itu kalau pengalaman saya pribadi. Tapi kalau
Hicomania yang lain saya nggak tahu ya. Semoga pengalaman saya ini bisa berguna untuk burung yang saat ini teman-teman sedang rawat. Nah, itu untuk settingan, untuk penentuan settingan ekstra puding teman-teman. Itu ekstra puding jangkrik ya teman-teman. Nah, bagaimana Om kalau ekstra puding yang lain? Nah, ekstra puding yang lain itu contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita beri ini jangkrik, kita udah bagi dua tadi. Kira-kira kalau kita tambah kroto 1 minggu 2 kali, dia ini penampakannya seperti apa, atau semakin gacor, atau gacornya berlebihan, atau malah bisu. Biasanya ini cenderung ke gacornya berlebihan karena birahinya terlalu over naik. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita kasih seminggu 2 kali penampakannya sangat gacor, bagaimana caranya supaya nggak terlalu naik? Jadi bisa dikasih dengan 1 minggu sekali. Itu bereksperimen nanti untuk fooding tambahan yang lain. Ini khusus untuk fooding jangkrik ya teman-teman. Jadi itu teman-teman untuk penentuan settingan ekstra fooding ya. Terus sekarang untuk penentuan settingan ya, untuk penentuan settingan penjemuran. Nah, kalau saya menentukan settingan jemur ini seperti ini teman-teman. Saya setiap hari jemurkan itu murai. Setiap hari. Dengan durasi 20-30 menit. Setiap hari itu dijemur. Pas kena di bawah matahari ya. Dijemur, itu lihat penampakannya dalam setiap hari. Biasanya ada kalanya di mana burung itu satu hari ini kita jemur nih, Senin, Selasa ya, dia menikmati. Rabu dia akan gelabakan. Kenapa? Senin, Selasa dia udah mendapatkan nutrisi untuk jatah beberapa hari. Kok Rabunya jadi gelabakan? Karena kenapa? Dia udah over penjemuran. Nah, makanya situ kita perhatikan. Kalau saya kemarin, saya jemur setiap hari ya. Jemur setiap hari dengan durasi 30 menit dan penampakan akhirnya ketika di trap burung ini nakal, jeruji, nabrak sana nabrak sini, lasak mainnya ya. Jadi di situ saya ambil kesimpulan, oh ternyata over jemur. Di situ saya turunkan menjadi jangan terlalu drop ya, jangan terlalu drop. Kalau seminggu kemarin setiap hari, jangan langsung dibikin seminggu 2 kali, jangan. Seminggu 4 kali. Bagaimana nih? Ketika seminggu 4 kali dijemur burung ini, mulai dari tadi yang mainan nakal dijemur setiap hari, kalau udah diturunin 2 hari, gimana nih? Nah, kalau dia sudah mulai, pasti ada perubahan. Pasti dia nanti akan mulai tidak terlalu lasak seperti itu mainnya. Karena kenapa? Penjemurannya sudah diminimkan dari yang pertama. Nah, kita lihat lagi nanti. Oh, masih kurang, masih dia mainnya masih nabrak-nabrak. Nah, di situ kita mulai turunkan lagi menjadi 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali penjemuran dengan durasi 30 menit. Ini durasinya tetap kita stabilkan ya. Kalau pertama 30 menit terus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu settingannya nanti. Dalam 1 minggu itu kita jemur setiap hari 30 menit. Penampakannya seperti ini, mainnya lasak, nabrak sana, nabrak sini, turun kayak orang apa? Kayak burung ketakutan, kayak burung drop mental. Ketakutan sana sini. Bahkan kadang jeruji, ngejar seperti itu. Nah, kalau kita turunkan menjadi 4 hari, burung ini seperti apa penampakannya? Atau kalau kita turunkan menjadi 1 minggu 2 kali, gimana burung itu? Nah, kadang cenderung burung itu malah nggak bergerak sama sekali, kayak matung ya. Karena kenapa? Oh, ternyata penjemurannya kurang, emosinya nggak dapat karena kurang penjemuran. Karena sama 1 minggu cuma 2 kali dengan durasi 30 menit artinya cuma 1 jam dalam 1 minggu. Jadi gimana nih settingannya? Jadi teman-teman cari di situ. Kalau 1 minggu tadi full penampakannya seperti ini, diturunkan menjadi 4 hari masih juga nakal, walaupun nggak senakal yang pertama, berarti teman-teman turunkan lagi menjadi 3 hari. Om, kalau 3 hari ini penampakannya malah kurang gigit, artinya benar udah pas tapi dia nggak terlalu neken, nggak terlalu emosinya, kurang sedikit lagi. Nah, kalau kurang sedikit lagi berarti kalau dari 3 hari itu kurang sedikit lagi, bukan penjemurannya ditambah harinya, durasi penjemurannya ditambah sedikit setiap harinya.
Kalau tadinya 30 menit jadi 35 menit. 35 menit, 35 menit, 35 menit, ya kan? Dalam 1 minggu 3 kali. Supaya mencukupi nutrisi itu. Supaya mencukupi tenaga untuk dia tampil nanti. Jadi itu untuk menentukan settingan penjemuran teman-teman. Teman-teman bisa lakukan cara seperti itu. Jadi setiap hari dulu teman-teman jemur dalam durasi 20 menit, atau kalau udah 20 menit 20 menit terus setiap hari. Ya teman-teman, 20 menit terus setiap hari selama 1 minggu. Lihat penampakannya. Ya. Kalau udah itu baru turunkan kalau berlebihan. Kalau memang kurang, setiap hari 20 menit kurang, naikkan durasi penjemurannya, setiap hari lakukan 30 menit. Lihat seperti itu teman-teman. Baru selesai itu nanti kan dikurangi kalau berlebihan. Karena menentukan settingan penjemuran ini nggak segampang apa teman-teman. Menentukan settingan murah ini nggak segampang yang kita bayangkan sebenarnya. Kasih sekian, kasih jemur sekian hari, kasih mandi sekian hari, sudah burung tampil. Enggak seperti itu. Kita cari kemauan burung. Kita lihat kemauan burung. Burung itu maunya seperti apa? Setiap hari jemur mau enggak? Kan seperti itu. Kayak manusia lah. Kita pengen manusia ini hebat, pintar bernyanyi, ya, pintar bergaya. Tapi kalau kita tidak tahu keinginannya, maka dia nggak akan mau. Kita kan merayu dulu, kamu mau nggak seperti ini, kan seperti itu. Jadi dicari apa yang menjadi kemauannya. Itu untuk settingan penjemuran teman-teman. Cara menentukannya seperti itu. Saya udah lakukan kemarin seperti itu, dan akhirnya mentok di saya kemarin 1 minggu itu 3 kali jemur dengan durasi 40 menit, ya. Karena burung saya itu burung-burung yang apa ya, karena dia terlalu jinak, jadi emosinya kurang, cenderung kewirahi burung itu. Jadi kalau durasi penjemuran saya naikkan dengan durasi yang lama, walaupun ini, baru dia mau neken, mau main, mau jalan. Nah, itu untuk settingan penjemuran teman-teman, bagaimana cara carinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana menentukan settingan mandi. Nah, cara menentukan settingan mandi ini seperti ini juga teman-teman. Teman-teman siapkan cepu, ya. Cepu kayak apa ya? Mana lagi? Anggaplah ini teman-teman. Anggaplah ini wadahnya ya. Ini saya ada kotak. Nah, anggap ini wadahnya teman-teman ya. Cepuk ini, anggap cepuk. Ini teman-teman kasih cepuk besar, teman-teman kasih air, taruh di bawah sangkar. Bukan di bawah sangkar ini ya, tapi di dalam sangkar, letakkan aja di bawah. Setiap hari teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Biasanya ada burung ketika dikasih dia turun mandi. Dan tidak setiap hari burung itu akan mandi. Perhatikanlah teman-teman, perhatikan. Ini saya kemarin, saya juga pengalaman ini. Waktu itu saya pertama kali pemula ya, baru belajar. Saya lihat-lihat di channel YouTube channel YouTube yang lain tentang kacer itu. Waktu itu saya belajar tentang kacer. Oh, cara settingnya seperti ini. Saya belajar dari situ dan akhirnya saya dapat ilmu dari situ, benar. Oh, itu suhu kasih saya pengajaran seperti ini, saya ikutkan, coba diterapkan di murai. Oh, ternyata benar. Setiap hari kita kasih cukup mandi, ya. Dia nggak akan mandi setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu dia akan mandi. Nah, baik pagi atau sore, nanti dia menentukan. Makanya kita kasih setiap pagi itu sampai sore, jangan dicabut. Di situ kita lihat. Contoh seandainya Senin dia mandi, oh dia mandinya sore. Selasa lihat, mandi nggak mandi. Rabu mandi nggak mau, nggak mandi. Oh, Kamis dia mandi lagi sore. Nah, mandi sore. Artinya kan Jumat enggak, Sabtu enggak. Berarti cuma 1 minggu 2 kali dia mau mandi sore di hari Senin sama Kamis. Seperti itu teman-teman. Tapi cepuk ini standby setiap hari selama 1 minggu itu disediakan pagi sampai sore, baru kita angkat malam. Maghrib itu angkat buang. Karena paginya kita akan ganti lagi air baru. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kalau memang dia Senin ini nggak mau mandi, Selasa dia mandi cuma pagi, dia mandi sore enggak, Selasa dia mandi, Rabu mandi, Kamis enggak,
Jumat enggak, Sabtu dia mandi, artinya kan 1 minggu 3 kali. Nah, dia mau berturutan yang tadi, turut kan seperti itu. Jadi setiap nanti sudah selesai kita tahu nih Selasa, Rabu, sama Sabtu. Kasihlah setiap hari Selasa kasih cupuk mandi, pagi, ya kan? Rabu kayak gitu juga, mandikan pagi, sama Sabtu mandikan pagi, karena dia memilih hari itu. Karena kan durasinya tahu, oh setiap hari itu dia ini panas. Biasanya burung ini juga lihat situasi, kondisi. Kalau hari panas sekali, burung itu nanti akan mandi. Makanya kita mau kasih itu setiap hari supaya kita tahu oh, kondisi cuaca seperti apa dia mau mandi, atau lagi kondisi apa dia mau mandi. Mungkin fisiknya lagi apa, suhu tubuhnya meningkat sekali, kita mandikan. Karena kita akan imbangi dengan proses penjemuran tadi, ya. Jadi sebenarnya menentukan settingan mandinya, kalau dibilang agak mudah, sebenarnya lebih mudah menentukan settingan mandi daripada settingan extra puding sama settingan jemur, teman-teman. Karena burung akan kelihatan nampak ketika dia mandi. Beda halnya kalau dengan jemur tadi. Makanya kita agak sedikit sulit dari bentukannya, ya. Kalau settingan mandi ini gampang. Setiap hari kita kasih dia hari apa aja dia mau mandi, pasti kelihatan. Pasti ada jeda dalam 1 minggu 2 kali. Dia nggak akan tiap hari, dia nggak akan mandi setiap hari. Kalaupun ada burung-burung yang setiap hari mandi, itu burung-burung tertentu biasanya. Mungkin burung itu over emosi, suhu tubuhnya terlalu meningkat atau tinggi. Mungkin efek dari pemberian apa, kur, ya, kur yang apa protein tinggi, itu dia panas, itu semuanya. Jadi muacu dia pengen mandi terus. Jadi itu teman-teman, tips cara menentukan settingan murai batu, baik settingan extra puding, settingan jemur, settingan mandi. Nah, saran saya dalam kita menentukan settingan ini, tarawat ini, dalam waktu beberapa minggu kita perhatikan konsisten, ya, perhatikan terus gerak-geriknya. Nah, supaya kita tahu karakter burung kita ini mau seperti apa, karakter burung kita ini kayak mana. Jadi teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, ya. Kalau nonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Nanti om seperti ini, padahal teman-teman gagal paham. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan saya di media sosial saya, bisa follow Instagram saya, Jason garis bawah Kairos, cari aja Jason Kairos, ya. Kita bisa sharing juga di situ. Yang mau bergabung di Instagram saya bisa follow. Jadi teman-teman, oke lah, semoga bermanfaat. Support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you.